rumah Pak. Hafiz ya. Bang Rahmat, bisa dijelaskan apa saja sih sebenarnya yang sudah ditawarkan oleh Anies Sandi untuk jenis-jenis rumah dengan DP 0% itu? Ada rumah lapis atau mungkin sebenarnya memang ya rumah seperti biasa? Begini, jangan kita ngobok-ngobok yang sebenarnya kita udah tahu. Loh enggak, saya nggak tahu. Karena banyak yang ada lapis, ngobok-ngobok yang sudah tahu dia sebenarnya. Jadi gini, rumah ini harus masuk dalam kriteria ketentuan perkreditan bank. Harus itu. Mana bisa di KPR kan kalau nggak masuk kriteria ketentuan bank, berarti bank rugi dong. Cuman kalau DP 0%, tidak ada DP, bank ketawa. Karena ketentuan BI, undang-undang mengenai BI tidak memungkinkan itu. Oleh karena itu DP yang 15% minimal itu ditalangin sama Pemda. Pemda duitnya dari mana? Duit Pemda, duit APBD. Lalu bayarnya gimana? Nah ini ngangsur. Antara DP dan angsuran itu digabung, diangsur sampai 15 sampai 20 bahkan sampai 25 tahun. Oke, itu masalah clear. Lalu jenis rumahnya? Jenis rumahnya. Nih, dengerin. Kalau tanahnya nggak mungkin kita tanah orang-orang kita pakai seenaknya aja, nggak mungkin. Kalau itu tanah masyarakat kita beli. Kalau itu tanah Pemda tidak digunakan kita pakai. Bisa seperti itu. Bisa kan dihitung begini, nanti. jadi begini, dihitung. kalau dia itu tanah negara, biasa pemerintah bisa memberikan sertifikat hak pinjam pakai. Berapa lama? Ya, berapa begini lama? tergantung kebijakan. Seperti kemarin Pak Dimiliki Jokowi, nggak mohon maaf, bisa. gini, tidak dimiliki. Seperti contoh ya, di Puncak itu banyak warga yang mendapatkan sertifikat hak guna pakai dari BPN untuk memanfaatkan tanah negara perkebunan. Yang kemarin di hutan juga, hutan sosial masyarakat, dikeluarkan sertifikat oleh Pak Jokowi kepada warga untuk memanfaatkan tanah negara. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana tanah-tanah negara di DKI ini yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan? Kalau itu misalnya aset Pemda, boleh dipergunakan, tapi dengan syarat pinjam pakai, tidak boleh diperjualbelikan. Itu sampai berapa lama biasanya? Ya tergantung kepada kebijakannya, mau 8 tahun, 10 tahun. Nah, sekarang 8 tahun, 10 tahun, sementara kita nyicilnya sampai 30 tahun. Hak guna pakai itu nggak segitu. Hak guna tuh bisa ada yang sampai 30 tahun. Banyak nih apartemen di sini hak guna. Pinjam pakai berbeda dengan HGU dan HGB. Nah, saya pikir ini hak HGU nanti jatuhnya. boleh, Nggak mungkin. ya. Kalau di KPR kan KPR 20-30 tahun pinjamnya 8 tahun nggak masuk di akal. Ya, betul. Makanya saya Jadi pertanyaan saya, kalau ini tanah negara milik Pemda, apa bisa dimiliki? Loh, Pertanyaan satu. Jadi begini. Oke, silakan Pak. Ya, Tapi jadi kalau begini. misalnya rumah sewa mungkin. Jadi begini. Ya, dan mungkin rumah sewa bisa mungkin. saya jelaskan Oke, ya. coba. Monggo, Pak Widodo. Jadi yang pertama itu kan ada skala prioritas. Skala prioritas itu adalah lahan-lahan yang nantinya memang lahan itu bukan lahan pemerintah. Kalau memang tidak ada, itu alternatif terakhir adalah menggunakan lahan pemerintah. Jadi makanya tadi kita sampaikan, kenapa kita tidak sampaikan di mana supaya lahan-lahan yang milik perorangan dan itu memang sudah statusnya itu benar-benar hak miliknya benar. Berarti dibeli ya? Dibeli. Itu prioritas. Makanya ada prioritas. Kalau tidak tercapai prioritas ini baru alternatif terakhir. Seperti Pak Wid, kalau saya sebagai warga, ketika saya kemudian mengkredit rumah dengan harga sekitar 350, buat orang 350 itu kan harapannya dia hak milik. Kalau kemudian dia berpikir, oh ini bisa diturunkan ke anak saya, cucu saya, tapi ketika kemudian, oh nanti ini hak guna bangunan sekitar 30 tahun selesai. Jadi begini, kalau untuk yang tadi disampaikan, kan kita bicara apakah itu rumah flat atau rumah biasa atau rumah susun. Kalau rumah biasa, saya kira nggak ada masalah. Yang akan jadi permasalahan tadi yang disampaikan adalah kalau rumah susun. Atau rumah susun tadi, kan sudah kita juga sudah tahu bersama kalau apartemen itu nanti haknya juga akan serata title seperti itu. Jadi sama aja. Jadi artinya ketika kemudian orang bermimpi bahwa ini nanti bisa saya turunkan ke anak saya, cucu saya. Jadi gini, jadi pemilik bank bisa, jadi Pasti mendapatkan bisa. HGB, hak guna bangunan. Jadi misalnya contoh ya, seperti di misalnya reklamasi atau tanah di Tanah Ancol ada itu, namanya ada HPL, hak pengelolaan milik dari pemerintah daerah. Kemudian diberikan kepada pengembang atau komunitas atau badan hukum untuk mendapatkan hak guna bangunan. HGB. Nah, di situ dibangunkan flat atau rumah susun. Nah, pembeli rumah misalnya Rusunami itu dapat namanya sertifikasi kepemilikan bangunannya di atas strata title tadi. Jadi di atas kepemilikan bersama, tanah bersama itu. Nah, buktinya itu adalah sertifikasi
sertifikasi tentang status kepemilikan bangunan yang melekat di atas tanah milik bersama. Itulah yang menjadi diteruskan kepada anak Tapi cucu. bukan hak milik ya, bukan ya? Rumah Ya, dia tetap sama milik, seperti Pak. apartemen Dia kan bisa tetapi terus-menerus, nanti ya. akan diperpanjang Diperpanjang. kalau Ya. 30 tahun sama dengan apartemen yang sekarang. Itu semuanya HGB. Tidak semua lahan di DKI juga hak milik. HBL, jadi Iya. banyak sekarang nih HPL yang Iya. memang dari negara yang diberikan kepada pengembang, komunitas atau badan hukum untuk diberikan Ya. HGB di HGB di atasnya. A1PL. Kalau rumah susun ya nggak mungkin tanah segitu maksudnya semua dimiliki Ya, makanya. semua. Ya sama itu Rumah strata bersama, kita rumah harga bersama. hak Ya. milik. Oke, Ya, Bang harganya Rahmat, juga harga hak Padatan milik. tinggi. Kalau tadi. untuk kemudian istilahnya nalangi DP-nya, itu kan nanti kemudian pada tanggal 27 November 2018 DPR akan memutuskan apakah kebijakan DPRD. umum DPRD akan memutuskan apakah kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara ini disetujui atau tidak. Sejauh ini tim Anies Sandi sudah melakukan lobby-lobby agar hal ini bisa disetujui oleh DPR karena ini nanti sudah mimpi tinggi-tinggi kemudian dicoret. Oh, ini saya kilas ke belakang ya. Iya. Kalau Ahok aja bisa melakukan apa saja tanpa DPRD, masa Anies nggak bisa? Tapi itu tidak mungkin kita lakukan itu. Artinya maksudnya gimana nih? Bisa. Anies dapur DPRD. Gini, sabar, tenang. Kita ini pasti, Jangan samain. kita sudah buktikan bahwa sudah terjadi hubungan yang luar biasa antara pemerintah DKI ini, pemerintah DKI kan undang-undang Eksekutif kita dan kan legislatif, eksekutif dan legislatif ya. sama lah pemerintah daerah, bahwa mengenai DP 0% itu bukan untuk kepentingan Anies Sandi, Betul, untuk masyarakat. kepentingan masyarakat Jakarta yang berKTP DKI yang tidak punya rumah. Anies Sandi ini punya program membantu agar dia punya rumah, bukan sewa. Kalau seandainya DPRD tidak mau membantu program yang luar biasa ini untuk rakyatnya, emang DPRD-nya DPRD apa? Ini DPRD DKI, DPRD rakyat, bukan DPRD tertentu atau DPRD golongan. Dan kita tidak mau melakukan barbar seperti yang dilakukan gubernur terdahulu tanpa DPRD, enggak. Kita akan bersama-sama DPRD membangun Jakarta secara sejuk dan damai. Oke. Tuh, kayak tim sukses aja kita. Siap. Bang Rahmat tampaknya sangat optimis, tapi mungkin Pak Yayat punya pertimbangan tersendiri apa yang harus dilakukan oleh yang DPRD pertama kita. gini, pasti DPR tuh nanya tentang tingkat kelayakan dari Pasti. bentuk bantuan Ya. program ini. Yang memang harus dihindari satu, jangan jadi silpa. Ya. Artinya anggaran itu Anggaran, tidak ya. bisa terserap karena realisasi itu biasanya terbentur pada pengadaan tanah. Sekarang kan yang dihindari spekulasi tanah supaya program ini tiba-tiba kalau disampaikan lokasinya di sini harganya langsung berubah, naik semua, ya kan? oke. Itu kan perlu diantisipasi. Nah, yang paling penting juga dari Dewan itu adalah mempertanyakan tentang tingkat penyerapan dan kemampuan program ini bisa diimplementasikan. Nah, tergantung dari Pak Anies Sandi, siapa kira-kira orang yang akan ditunjuk menjadi personal garansi bahwa persoalan ini akan bisa diimplementasikan. Karena kita menghindari silpa itu. Karena terus terang saja, mohon maaf, kita belajar dari RPTRA yang kemarin targetnya sekian unit ratus akan dibangun. Beberapa wali kota angkat tangan. Karena alasan apa? Pengadaan tanahnya Lahannya bermasalah. nggak ada. Nah, itu menjadi PR. Maka saya mengatakan, dalam konteks penyediaan rumah ini, apakah penyediaan dalam bentuk hamparan, unit per unit, atau dalam konteks memang ada area lahan dari Pemda yang diserahkan. Contohnya aja, kita belajar dari pembangunan rumah susun Jatinegara Barat yang merelokasi Ya. kampung apa? Jumlahnya Pulau yang dipindahkan. Itu adalah aset Pemda yang ex dari kantor Sudin Dinas PU. SKPD. Nah, SKPD dihibahkan untuk dibangunkan rumah susun. Sewa ya jatuhnya? Itu rumah Sewa. rumah sewa. Nah, sekarang pertanyaannya itu tadi, kalau misalnya ada pemetaan. Nah, sekarang tinggal keberanian Pemprov. Tawarkan dulu nih, siapa tanah. Menurut saya perlu keterbukaan nih. Iya. Karena bagaimanapun plafon itu akan terkait dengan penyerapan. Maka saya mengatakan Ini masih keterbukaan dalam apa saja? lokasinya. Lokasi, oke. Supaya persoalan itu jelas, karena itu kan terkait dengan jumlah. Mohon maaf, kita perlu belajar dari, kekurangan dari rumah deret. Waktu rumah deret ditarget sekian ribu unit yang harus difasilitasi dengan anggaran itu terbentur ketika rumah-rumah yang didata berada di atas tanah negara.
Sehingga begitu Jadi nanti rencananya pada saat awalnya banyak bagus. yang begitu. banyak yang begitu, karena yang kita khawatirkan kalau itu diberi bantuan seakan-akan ada legalisasi. Ketika orang menduduki di atas tanah negara dikasih bantuan. Karena proyek rumah daerah itu kayak pencitraan, makanya tidak terrealisasi. Kedua, itu dikoreksi oleh Pak Ahok bahwa ini ada persoalan pertanggungjawaban. Jadi saya kira saling mengkoreksi, saling memperbaiki, tujuannya bagus. Tapi sekali lagi saya mengatakan perlu kecermatan supaya dia tidak menjadi silpa. Jadi menjadi sebuah pertanyaan kritis karena sekali lagi yang paling penting adalah pada proses BI checkingnya, kriteria penerimanya, ketersediaan lokasi. Karena sekali lagi begini, yang paling penting adalah ketika lokasinya jelas, tanahnya bisa dibeli, kemudian jumlah unitnya berapa. Kalau nanti disebar ke 5 wilayah itu di mana saja. Nah, yang kedua yang menarik adalah apakah program ini bagian dari program revitalisasi tidak? Misalnya contoh ya, kalau misalnya ada suatu kawasan kebakaran, kawasan kumuh, itu kan yang selama ini digungkan misalnya untuk rumah lapis itu adalah konsolidasi lahan. Masyarakat pun bisa berkontribusi dengan mengikut sertakan lahannya untuk ditata ulang. Kemudian dibarter kira-kira dapat berapa persen? Land sharing ya, lah modelnya. sharing, Dan di sinilah sebetulnya perlu kerja keras dari tim yang akan mengeksekusi program ini realistis atau tidak. Yang penting tanahnya ada. Tanpa tanah sulit itu. Oke, Pak Naron mungkin punya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Artinya begini ya, gubernur yang sekarang ini harus memenuhi janjinya. Iya, ini lagi proses. Iya. Sudah pasti itu. Sudah pasti. Ini kan Karena kalau kendala, janji si nggak malakama. ditepati dosa. Iya, Sama pasti. juga masuk surga terpending kalau janji itu nggak ditepati. Tahu saya sebenarnya kalau Anies Sandi dia kalau misalnya rendah hati. Kenapa nih Pak kok jadi? Masih ada gap nih. Gap Gap sama siapa? sama siapa? Sekarang ini di dalam sendiri sudah di demo-demo. Itu pendukungnya Anies sendiri sudah mendemo Anies. Loh, bukan biasa, belum melawan kita. Luka yang lama ini. Yang masih Berarti masih terluka. Baik, kita akan kembali sesaat lagi saudara, tetap bersama kami di Saling Silang.